melangkah di pagi ini mengawali hari. Langit biru tak berawan temani matahari. Berangkat kita menuju sekolah. Bergegaslah kawan, jangan sampai terlambat. Oh, sambut hari ini. Kita jalani dengan sepenuh hati hingga mimpiku tercapai suatu hari nanti. Di sebuah desa, hiduplah keluarga Pak Jono dengan kedua anaknya yang bernama Rani dan Rina. Istri Pak Jono meninggal beberapa tahun lalu karena mengidap penyakit yang parah. Sejak saat itu, kehidupan mereka berubah. Mereka hidup dalam kekurangan, ditambah lagi kebutuhan sehari-hari yang semakin bertambah. Di suatu pagi, saat matahari begitu cerah, Pak Jono dan kedua anaknya sedang sarapan sebelum berangkat ke sekolah. Ayo cepat selesaikan sarapan kalian, Nak. Ini sudah waktunya berangkat sekolah. Baik, Pak. Setelah selesai sarapan, mereka pun bergegas berangkat ke sekolah. Sesampainya di depan sekolah, Rani dan Rina berpamitan dengan bapaknya. Belajar yang rajin ya, Nak. Jangan nakal ya di sekolah. Iya, Pak. Tadi di rumah kamu ada dititipin uang jajan gak sama bapak? Enggak ada, Kak. Coba tanya ke bapak. Ada apa, Nak? Pak, Ani minta uang jajan dong. Maaf ya, Nak. Bapak lagi gak ada uang. Kalian gak apa kan? Hari ini gak dapat uang jajan dulu? Iya, enggak apa, Pak. Kalau begitu, kami masuk dulu ya, Pak. Iya, Nak. Rina dan Rani pun masuk karena bel sekolah sedang berbunyi. Mereka mengikuti pelajaran dengan baik sampai waktu jam istirahat tiba. Bel istirahat pun berbunyi dan semua siswa berhamburan keluar kelas menuju kantin. Namun Siska dan Rani masih berbincang-bincang di kelas. Duh, aku lapar, sis. Ayo kita pergi ke kantin, Ran. Tapi aku gak bawa uang. Gak apa, Ran. Kita pergi aja ke kantin. Yuk. Rani dan Siska pun menuju kantin bersama. Dalam perjalanan menuju ke kantin, Siska membuat rencana untuk melakukan perbuatan yang tidak baik di kantin. Ran, kamu ikuti apa yang aku suruh aja ya. Hah? Emangnya mau ngapain, sis? Aku punya ide, Ran. Nanti ikuti aja apa kataku. Kamu mau makan tapi tidak membawa uang kan? Sembari melanjutkan perjalanan, Siska pun memberitahu rencananya kepada Rani dengan berbisik-bisik. Setibanya di kantin, Siska pun memberi kode kepada Rani untuk memulai rencananya. Oke, kamu siap-siap ya. Oke, siap. Mereka pun memulai aksinya. Permisi, Bu. Saya mau beli es teh manis. Ada tidak, Bu? Ada, sebentar ya, Ibu siapkan dulu. Gimana, sis? Aman. Ayo cepetan. Oke.
Ini nak minumannya. Maaf Bu, tidak jadi. Pak Budi manggil saya Bu. Saya tunggu, duluan tunggu. ya Bu. Rugi deh saya kalau begini. Mereka berdua pun akhirnya kembali ke kelas. Tanpa mereka sadari, ternyata Putri memperhatikan perbuatan mereka tadi. Dalam perjalanan menuju ke kelas, mereka berpapasan dengan Rina. Kakak habis dari kantin ya? Kakak dapat uang dari mana? Bapak kan nggak ngasih kita uang. Tadi Siska yang ngasih kakak uang. Iya, tadi aku yang ngasih. Udah yuk Ran, kita ke kelas. Apa jangan-jangan kakak bohong ya sama aku? Udah deh, nanti saja aku tanyakan di rumah. Bel pun berbunyi, menandakan pelajaran sudah selesai. Mereka pun pulang ke rumah dan melanjutkan aktivitas seperti biasa. Kemudian, Rina menghampiri bapaknya ke halaman rumah. Bapak, aku mau nanya Pak. Tadi pagi Bapak ada ngasih uang ke kakak nggak? Soalnya tadi aku lihat Kak Ani belanja di kantin. Bapak tidak ada ngasih uang ke kakak kamu, Rina. Dan tadi juga, Bapak kan sudah bilang, Bapak tidak punya uang. Baiklah Pak, aku belajar dulu ya. Iya nak, belajar yang rajin ya. Keesokan harinya, di sekolah, Rani dan Siska mengulangi lagi perbuatan mereka yang kemarin. Namun, keberuntungan kini tidak berpihak kepada mereka. Hei, apa itu? Apa yang kalian lakukan? Coba Ibu lihat. Tidak ada apa-apa, Bu. Tunggu. Ibu akan lihat dulu apa isi kantongmu. Oh, ternyata kalian mengambil makanan tanpa membayar ya. Pantesan kemarin dagangan saya ada yang hilang. Dan ternyata pelakunya adalah kalian. Sekarang, ayo ikut Ibu. Kita akan menemui Bapak Guru. Pada saat yang sama juga, Putri sedang menuju ke kantin dan setibanya di kantin, Putri melihat terjadi kegaduhan di sana. Rani, ada apa ini? Kamu tahu tidak Putri? Mereka ini telah mencuri di dagangan Ibu. Apa kamu pernah lihat? Rani dan Siska sebelumnya pernah mencuri di kantin. Sebenarnya Bu, kemarin saya lihat Rani mengambil makanan di dagangan Ibu tanpa sepengetahuan Ibu. Dan Siska juga ikut membantu untuk mengalihkan perhatian Ibu. Kenapa kamu tidak bilang kepada Ibu? Maaf Bu, saya takut untuk bilang kepada Ibu. Seharusnya kamu bilang kepada Ibu supaya mereka tidak mengulangi perbuatan mereka yang tidak baik itu. Sekarang, kalian semua ikut Ibu pergi ke ruang guru. Baik, Bu. Mereka pun menuju ke ruang guru. Sesampainya di sana, Ibu Mirna mencari Bapak Guru dan menceritakan apa yang sudah terjadi. Permisi, selamat siang Pak. Iya Bu Mirna, ada apa? Kelihatannya ada masalah. Ayo duduk dulu semuanya. Kenapa Ibu mengajak mereka? Begini Pak, kemarin dagangan saya ada yang hilang. Dan tadi saya lihat Rani dan Siska mengambil dagangan saya tanpa membayar Pak. Sudah berapa kali mereka berbuat seperti itu? Saya baru lihat sekali Pak, dan kemarin juga temannya melihat mereka berbuat seperti itu. Apakah yang dibilang oleh Bu Mirna itu benar? Saya tidak bersalah, Pak. Saya datang kemari karena menjadi saksi atas perbuatan Rani dan Siska. Kenapa kamu tidak memberitahu guru atau Bu Mirna? Maaf, Pak.
Saya tidak berani untuk memberitahu perbuatan mereka. Siska, Rani, kenapa kalian mencuri? Maaf, Pak. Saya hanya ingin membantu Rani karena dia lapar tapi tidak punya uang. Karena itu, saya membuat rencana untuk mencuri beberapa jajanan di kantin. Lalu bagaimana denganmu, Rani? Maaf Pak Budi, itu semua memang benar. Saya tidak punya uang untuk membeli jajan di kantin. Karena saya tidak diberi uang jajan oleh bapak saya. Dan bapak saya tidak bekerja. Kalau begitu, Bapak akan hubungi orang tua kamu untuk datang secara langsung ke sekolah. Jangan Pak, nanti saya dimarahin. Namun, Pak Budi tidak mendengarkan perkataan Rani tersebut dan tetap menghubungi Pak Jono selaku orang tua Rani. Pak Jono pun tiba di sekolah. Permisi Pak, saya orang tuanya Rani. Ada apa ya Pak dengan anak saya? Begini Pak, anak Bapak dan temannya mengaku telah mencuri di kantin karena tidak diberikan uang oleh Bapak. Dan Rani juga mengatakan bahwa Bapak tidak bekerja. Apa? Iya Pak, memang benar saya sedang tidak bekerja. Rani, apa semua itu benar yang dikatakan oleh gurumu? Saya selaku orang tua Rani meminta maaf atas kesalahan anak saya dan saya akan membayar makanan yang telah diambil. Namun, saya meminta waktu untuk melunasinya. Bagaimana Bu Mirna? Apakah bisa diterima? Baiklah Pak Jono, tidak apa-apa. Saya sudah mengikhlaskannya. Dan saya berharap kejadian ini tidak terulang lagi. Iya Bu, terima kasih sudah memaklumi keadaan saya. Iya Pak Jono. Siska, Rani, perbuatan yang kalian lakukan itu tidak baik. Mencuri bukanlah perbuatan yang terpuji. Putri juga lain kali jika melihat teman berperilaku tidak baik, segera ditegur dan dilaporkan kepada guru. Baik, Bapak. Saya minta maaf. Iya Bapak, saya minta maaf dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Saya juga tidak akan berbuat seperti itu lagi. Baiklah, masalah ini sudah selesai. Maka dari itu, silahkan anak-anak kembali ke kelas masing-masing. Baik, Pak. Bu, maafkan saya ya. Ani janji tidak akan mencuri lagi di kantin. Saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Baiklah, lain kali jangan diulangi lagi ya. Rani dipanggil oleh bapaknya. Nak, sini sebentar. Rani, kamu harus mengerti, kondisi Bapak saat ini sedang tidak bekerja, dan uang yang Bapak miliki hanya untuk membeli kebutuhan sehari-hari. Lalu, sampai kapan aku tidak dapat uang jajan, Pak? Sabar nak, Bapak masih berusaha, dan kamu doakan Bapak supaya cepat dapat pekerjaan. Kamu harus ingat satu hal ya Rani. Kamu harus menjunjung tinggi nilai kejujuran, karena dengan kejujuran, kamu akan menjadi orang yang sukses dan dipercaya. Mereka pun saling tersenyum, dan mulai saat itu, Rani menjadi anak yang jujur dalam segala hal, dan selalu bersyukur karena memiliki ayah serta teman-teman yang peduli terhadap dirinya. Ayo kawan, berkumpul, bersenang
bersenang-senang semuanya. Jangan segan bersama bernyanyi bergembira. Tepuk tangan, tepuk tangan, tepuk tangan, bergembira. Sekali lagi, tepuk tangan kita semua bergembira. Senang, riang, masa depan kan datang, capai ilmu setinggi awan. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Hingga nanti aku telah dewasa, dunia kan tersenyum bahagia. Ayo kawan berkumpul bersenang-senang semua.